Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya bisa bertemu lagi bersama saya Jaya Sahadestawa. Dan kali ini episode di DAS Info sudah ada 10. Nah, kali ini episode ke-10-nya ya. Ya. Terima kasih ya. Oke. Mohon maaf ya, ini dan ke-10 ini agak lama mungkin karena ya susah, belum lagi persiapan mungkin persiapan mental dulu ya. Oke. Ya nama saya Jasa Desawan. Kalau mau manggil saya bisa aja Kak Dias atau dan dia juga bisa juga ya. Pokoknya dia juga bisa ya. Oke. Terserah gitu ya. Oke. Oke, kita akan mulai membahas Ramadan ya. Ramadan. Maaf tadi kata kesan dikit. Ini ya Ramadan. Nah, sebenarnya kemarin nggak episode kemarin ada juga bahas Ramadan, cuma itu kan setelah Idul Fitri. Ini sekarang bahas lagi yang namanya bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadannya langsung. Oke, kita mulai ya. Oke, Ramadan. Kalau yang isinya sama ya aja ya, nggak apa-apa kok. Zamannya juga bagus. Oke. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini, Muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa saum dan mengingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad menurut umat Muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29 sampai 30 hari. Itu berdasarkan pengamatan hilalnya ya. Menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis, kata Ramadan berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu ramat dan atau al-rahmat yang berarti panas yang menghangatkan atau kekeringan. Menurut syariat Islam, puasa Ramadan hukumnya fardu diwajibkan untuk muslim dewasa kecuali yang mengalami halangan untuk melakukannya seperti sakit, perjalanan sudah tua, hamil, menyusui, diabetes itu juga termasuk penyakit ya. Oke. Atau sedang mengalami menstruasi. Nah, kita gampang ya. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan kita ditetapkan pada bulan puasa awal tahun kedua setelah hijrahnya umat muslim dari Mekah ke Madinah. Bulan Ramadan diawali dengan mengeluarkan bulan sabit sebagai petanda bulan baru. Makanan dan minuman dapat disediakan setiap hari. Nah, ini ketika sebelum matahari terbit subuh hingga benar-benar matahari maghrib. Pendekatan spiritual taubah ketika bulan Ramadan ramai dilakukan berpuasa. Bagi muslim saat Ramadan biasanya diikuti dengan berbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Kita masuk ke puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang mengharuskan manusia yang melakukan ibadah ibadah ini untuk menahan lapar serta segala sesuatu menurut kepercayaan masing-masing. Di agama Islam sendiri, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umatnya, ya, termasuk puasa Ramadan ini ya. Hal ini dibuktikan dengan maksudnya ibadah puasa pada urutan ketiga di Islam. Puasa wajib yang ada di agama Islam biasanya disebut dengan puasa Ramadan. Dalam melaksanakan ibadah puasa
di agama di puasa agama Islam umat muslim diberi kewajiban untuk menahan diri dari rasa lapar, haus serta berbagai hal yang memiliki potensi membatalkan pada puasa. Periode pelaksanaan puasa tersendiri dimulai dari saat matahari terbit ditandai dengan isya dan diakhiri ketika matahari sudah terbenam ditandai dengan kumandangnya azan maghrib. Apa saja yang dilarang pas saat berpuasa? Selama berpuasa dari pagi hingga petang, muslim dilarang untuk mengonsumsi makanan atau minuman termasuk rokok ya. Apalagi kalau yang hubungan dengan haram itu juga tidak boleh. Apapun dan hubungan seksual. Selain itu, mereka diperintahkan untuk menghindari perbuatan dosa untuk mengumpulkan pahala. Puasa seperti berkata hal-hal yang buruk, ya misalnya yang kayak tos-tos itu tidak boleh ya. Seperti menghina, memfitnah, mengutuk atau berbohong, berkelahi, dan seterusnya. Maksudnya apa dari seterusnya ini? Mungkin gini ya, ada yang berkelahi sampai tingkat merusak, memunculkan peran saudara. Ya anggap aja ini tawuran ya, tawuran itu sudah dimasukin termasuk namanya peran saudara. Ya, demo tapi rusuh itu juga bersalah. Terus kalau yang nyalain merecot tapi nggak ada itu juga mengganggu juga, gak bagus. Sama yang misalnya di tempat-tempatnya, misalnya pas ada orang itu digangguin itu gak bagus. Nah ini padahal itu jauh kepada itu juga gak boleh ya. Nah ada juga yang mas ada tambahan itu. Nah balapan ya gimana juga bahagia juga gak boleh sih ya. Kenapa? Namanya kalau bulan puasa, bulan Ramadan pasti harusnya beribadah, bukan bikin rame, bukan melakukan berbuat. Ya itu kan sebaunya judi. Udah tahu kan kita kan nggak boleh melakukan hal yang berbau judi di pas bulan Ramadan. Jika melakukan salah satu atau semua hal yang buruk pas berpuasa itu akan membuat pahala puasa berkurang, sangat bisa membatalkan puasa dan memungkinkan bisa menambah dosa. Nah ini dia. Misalnya kalau kita pakai ada kemungkinan ya memungkinkan bisa menambah dosa. Ya memang benar dosa bulan Ramadan penghapus dosa, mungkin nggak bisa nambah dosa, tapi ada juga saatnya pada saatnya tuh yang hal-hal yang buruk itu semakin lama semakin bisa nambahin dosa. Nah apalagi di bulan Ramadan ya toh masa percuma kalau bisa membuat puasa pahala berkurang terus ujung-ujungnya kata puasanya nambah dosa kan. Ya itu karena kan udah maksudnya wajib ya udah pasti nambah dosa kalau puasa Ramadan. Ya kita langsung lanjut ya. Kalau orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan ya ada pengecualian ya mengerjakan bulan puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib untuk setiap muslim, tetapi terdapat kelompok orang yang tidak wajib berpuasa, golongan orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan terdiri dari mereka yang memang tidak kuat serta tidak mampu menjalankan puasa. Penyebabnya cukup beragam, mulai dari kendala usia, orang yang dalam perjalanan hingga kesehatan, yang mengusung yang memungkinkan berikut, atau juga mungkin bisa 3 tahap untuk godaan ya. Nah itu kan biasanya puasa kan harus menahan godaan.
mau itu berhubungan yang baik atau yang negatif. Kalau baik itu boleh sih, tapi kalau buruk harus ditahan sekuat-kuatnya, kalau perlu sampai hati yang menuju keburukan dikunci. Nah, kendaraan usia yang orang yang dalam perjalanan hingga kesehatan sudah kemungkinan berikut dapat golongan yang tidak wajib menjalankan puasa pada bulan Ramadan ya. Antara lain satu, anak-anak yang belum baik, yang ini sih gak apa-apa sih kalau belum puasa, tapi sebaiknya anak-anak itu boleh belajar puasa. Gak apa-apa kalau puasanya setengah hari, gak masalah. Atau kalau bisa full, malah bagus. Malah bagus itu. Nah, dengan akal sehat. Nah, mungkin disebut gila ya mungkin ya. Ya, tapi ada juga sih orang gila tapi bisa puasa sih. Nah, itu gak apa-apa sih. Orang yang sakit. Nah, ya ini mungkin sakitnya bisa, kalau sakit biasa mungkin bisa ditahan, tapi sakitnya ya sudah sampai nggak bisa bangun, perlu sepakan yang banyak, sampai nggak bisa mampu sedikit-sedikit capek, itu berarti harus nggak boleh puasa dulu. Orang tua lanjut usia yang lemah. Nah, mungkin orang tua yang lanjut usia ini ada yang masih kuat untuk berpuasa, itu boleh. Yang lemah tapi kondisi puasanya, orang ini mau berpuasa tapi badannya itu sudah tidak bisa mengkondisikan untuk berpuasa, itu juga boleh tidak bisa berpuasa dulu. Orang yang bepergian atau musafir. Nah, mungkin kalau musafir ini kita harus lihat dulu jaraknya. Misalnya kita balik, kalau cuma balik sana sini naik tarifnya cuma daerah dekat, cuma jaraknya cuma 7 atau berapa kilometer aja tuh, atau belasan meter itu gak apa, itu gak usah, kecuali kalau jalan kaki itu beda cerita. Nah misalnya kalau kendaraan jalannya sekarang tuh ada yang bilang 70, 17, 84 itu ya penting jaraknya jauh. Misalnya daerah Solo ke Jogja atau ke tempat yang jauh, nah itu baru. Atau Semarang Solo itu tidak apa-apa. Mau aku bilang Solo ya, karena orangnya yang ngomong di sini di tanah Jasa Jawat, orangnya lahirnya di Solo ya, di Surakarta. Oke, kita mulai ya. Yang ketiga ya, perempuan hamil, ya, ibu penyusui, perempuan yang lagi haid, ya, ibu nifas, dan ada juga seterusnya. Nah, dan seterusnya siapa tuh? Yang respatal tuh udah masuk tuh. Ya, cara menggantikan bulan puasa di bulan Ramadan. Nah, jika ada yang melakukan tidak puasa di bulan Ramadan, boleh menggantikan puasanya dengan berpuasa di bulan Ramadan dan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa atau dengan membayar fidyah puasa. Nah, boleh berpuasa, boleh misalnya bulannya ada, bulan puasa kita tuh, bulan Ramadannya tuh kita bulan 1 atau berapa gitu, kita mau ganti bulan, boleh, di bulan lain boleh, atau pas bulan puasa, pas kita puasa sama boleh. Tapi pusarani ya, segera ganti, segera menggantikan puasanya, puasanya masa Ramadannya sebelum Ramadan selanjutnya datang ya, atau sebelum aja menjemput ya, itu maksudku ya. Karena kita nggak tahu apakah kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan atau kita masih sempat bulan berpuasa, masih bisa puasa, maksudnya bisa menyelesaikan puasa Ramadan yang sebelumnya. Di Ramadan sebelumnya tuh kita kosong, ada yang belum penuh sebulan itu ya. Sekarang ada juga sekarang namanya membayar fidyah puasa, ini seperti menggantikan kalau nggak bisa menggantikan puasa ya. Tapi ingat, sebelum Ramadan selanjutnya datang ya, kalau bisa.
gambaran video puasa yang dimasukkan adalah memberikan makanan pokok ke orang-orang yang yatim dan miskin dan sekitar dengan potongan yang diberikan dinilai 2 mut sampai 1 sop. Nah, 2 mut ini atau bisa juga dimasukin ada jangkauannya 1,35 sampai 2,7 kg. Kalau tanah 1 mut itu berapa? Anggap aja 0, atau bisa juga 675 gram atau 6,75 ons ya. Kalau bisa cari aja di Google, soalnya aku juga cari di situ ya. Oke, atau saya cek di Al-Quran juga boleh. Tapi beda pendapat sih. Kalau kilogramnya itu bisa disebut cereal seperti gandum itu nama lain ya, nama lainnya gandum ya. Cereal aku nggak tahu apa itu makanan. Gandum, beras dan lainnya. Karena mungkin makanan setiap orang saat dunia itu bisa beda-beda, makanan pokoknya bisa beda-beda. Apalagi kalau di Indonesia, okay? Bisa ada yang beras, ada yang gandum, atau bisa juga yang lain-lain. Setiap jumlah puasa Ramadan yang ditinggalkan, nah itu, oke? Sesuai jumlah puasa, misalnya ini satu ya satu, kita kasih 2 mo atau 1 sampai 1 sop, nah itu terus-terusan sampai sesuai dengan puasa yang ditinggalkan, oke? Sahur juga disebut sehur, sehri, sahari, dan suhor. Dalam bahasa lain adalah sebuah istilah Islam menuju kepada aktivitas makan oleh umat Islam yang dilakukan pada dini hari pagi yang akan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sahur sebagai makan pagi cocok dengan iftar sebagai makan malam. Selama Ramadan menggantikan makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam. Meskipun di beberapa tempat makan malam juga dikonsumsi setelah iftar, kemudian pada malam hari menjadi makanan terakhir yang dimakan oleh umat Islam sebelum berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam selama bulan Ramadan. Sahur dianggap oleh tradisi Islam sebagai manfaat berkah karena memungkinkan orang berpuasa untuk menghindari rasa malas atau kelemahan yang disebabkan oleh puasa. Menurut sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari, Anas bin Malik diriwayatkan Nabi bersabda, maka sahurlah karena ada berkat di dalamnya. Nah, kalau sahur ya bisanya sebelum imsak ya, misalnya jam 4 sebelum subuh, misalnya jam 4.15 ya segera sahurnya jam 3 atau jam 2 itu boleh, atau sebelum tidur sahur dulu apa-apa, bagus tuh ya, itu apa-apa. Tapi yang penting itu cukup untuk kita ya, cukup untuk menahan puas, untuk kenapa dan harus kenapa selama kita berpuasa, oke? Maka secukupnya pas sahur, gak usah macam-macam, gak usah macam-macam yang enak ya, karena maksudnya sederhana aja kalau misalnya nggak sempat ya. Kalau mau enak sebaiknya sebelum kita mulai tidur ya, atau sebelum buka itu boleh. Biasanya kalau sahur itu makanannya itu bekasnya buka mungkin ya. Misalnya kalau kita belum habisin makanannya pas buka, kita bisa simpan untuk sahurnya nanti ya. Oke. Sekarang sahur darurat ini biasa dilakukan. Ada remaja pergi anak muda pergi itu sahur ya. Banyak orang muslim melakukan kegiatan sahur bersama yang disebut sahur on the road. Ya, mungkin sahurnya di jalan ya. Sahurnya tidak di jalan-jalan macam warung biasa ya.
SOTR ya, singkatannya sahur on the road atau SOTR adalah kegiatan membagikan hidangan sahur pada orang membutuhkan dengan mengendarai bersama-sama mengunjungi beberapa lokasi tujuan. Saya umum dilakukan komunitas teman-teman sekolah hingga rekan-rekan universitas satu. Biasanya mereka melakukannya dengan beramai-ramai berkonvoy menggunakan kendaraan roda 2 atau hingga 4. Konsep awal terhadap SOTR ini sebetulnya dengan berkonvoy bersama membagikan makanan kepada orang-orang membutuhkan dan di panti asuhan dan di tempat lain. Namun kebiasaan tersebut berpudar dan bergeser menjadi hal yang kebiasaan sahur bersama teman-teman dengan berkonvoy ria sampai menuju satu limitasi tempat di tengah kota atau titik lainnya. Biasanya peserta SOTR ini dapat mencapai ratusan orang. Saking banyaknya peserta SOTR dalam satu kelompok tak jarang malah membuat kemacetan dan kepadatan di jalan raya, atau juga banyak yang jumlah SOTR ini tak jarang juga memicu keributan hingga kericuan antar kelompok akibat saling berebut jalan tempat hingga alasi saling sok jagoan di jalan. Kegiatan SOTR awalnya memiliki tujuan positif, tidak malah berakhir dengan perselisihan antar kelompok. Tak sedikit pula peserta SOTR sudah mengingatkan kelompok dengan sejumlah senjata tajam dan selainnya untuk membekali diri dari kericuan di jalan dengan kelompok lainnya. Akibatnya SOTR ini malah menimbulkan korban luka bekas korban jiwa. Nah, ini berdua yang mau namanya tahu kan? Masa sahur on the road? Kalau misalnya gini, sahur on the road ini nggak usah kalau nyata kalau kayak gini mending nggak usah. Gak usah diadain, itu nggak hari. Ya sahur jalan karung bisa kita cukup. Ya balik rumah sana atau maju ke cepat-cepat menuju ke masjid ketimbang ketemu orang kelompok lain. Cara tahu kita itu berantem, lanjutnya kapan? Tahu kan jadinya toh. Tawuran itu gak mungkin. Tawuran itu pasti ujung berkalah itu ya mengenang waktu. Mau itu pagi, sore, malam, dini hari, siang. Pokoknya kalau ada yang bikin masalah, ngeplopet langsung hajar gitu. Makanya kalau misalnya kayak gini mending nggak usah sahur on the road ya. Karena ini namanya kalau wis bawa senjata itu nggak baik ya. Mending kasih aman ke panti asuhan atau jangan atau nggak mau perlu repot-repot, mending sahur on the road tapi makan di warung itu sudah balik ke rumah, atau kalau mau lanjut ke jalan lebih baik menuju ke masjid gitu ya, atau mending nggak usah mengadakan sahur on the road, makan di rumah, makan sahur di rumah, sudah selesai, nggak usah apa, udah gitu. Karena kalau mau makan hal baik jangan dipakai ujung-ujungnya, jangan dipakai yang berbau burung, nanti jadi buruk juga. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ngabuburit. Nah, ini biasanya kalau kita pas mau buka puasa. Beberapa ada nama ngabuburit, ada kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Kegiatan ngabuburit dapat berupa banyak hal, seperti jalan-jalan, bermain, bercengkrama, mencari takjil, gratis mendatangi pasar kuliner, atau menghabiskan waktu di taman. Selain itu, kegiatan ngabuburit juga dapat berupa kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah ataupun mengaji. Dalam bahasa Minang, istilah ini dikenal dengan melane poso, yang berarti melakukan kegiatan untuk menghilangkan rasa haus dan lapar karena berpuasa. Dalam bahasa Banjar, istilah ini juga dikenal bersahara, yang berarti jalan-jalan saat waktu senja.
Dalam bahasa Madura, ngabuburit dikenal disebut istilah narik malam mencari malam, atau narik berbuka mencari takjil bukaan, di mana orang yang berpuasa melakukan berbagai cara dalam menanti asal maghrib. Nah, kalau ngabuburit ya jangan membuka ributan dulu. Ya kalau bisa ya ngabuburit jangan jangan sebentar ya, tiap ke pasar juga boleh, ngasih takjil gitu, gak apa-apa masalah. Nah, atau mau kalau bagi bagus ngabuburit di masjid itu malah sambil baca Al-Quran. Kan biasanya kan masjid-masjid mau untuk besar atau kecil mesti siapin buka puas, menyiapkan makanan untuk buka puasa. Nah, apa-apa itu malah bagus. Oke, yang penting untuk ngabuburitnya satu jangan melakukan hal yang buru-buru dulu ya, karena itu nggak ada, itu malah mengganggu orang yang melakukannya. Tapi ada juga sih ngabuburit tapi tidur sih, itu juga apa sih, tapi jangan juga sih karena nggak bagus juga ya. Azan aja yang memanukan mereka kalau gitu, oke? Atau mending nunggu sampai untuk persiapan saya mandi dulu gitu ya, oke? Oke, menurut Kamus Bahasa Sunda diterbitkan oleh Bahasa sebagai Bahasa Sastra Sunda BSS ya, ini tentang ngabuburit adalah aturan dalam bahasa Sunda itu dari ngantung doang burit ya, artinya bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Bahasa Arab juga bisa disebut santai ya. Juga bisa disebut santai dengan yang bagus sebaik mungkin. Kata dasarnya burit berarti sore-sore, berarti sore hari. Waktu ini biasanya atau usai sholat asar hingga sebelum matahari terbenam. Nah, ngabuburit kalau berjalan-jalan tapi jangan jauh-jauh. Sebisanya saja, biar nanti misalkan ngabuburit tapi cukup aja misalnya ke masjid atau ke rumah atau ke pasar aja cukup, gak usah sampai kota lain, ke tempat lain, itu kabupaten lain itu enggak. Itu namanya wes kejauhan. Nah, ada pape-pape sinang, itu wes kejauhan namanya. Akan tetapi menurut sumber lainnya ngabuburit berasal dari kata burit ya, sejak bukan bahkan laporan yang itu mendapatkan imbuhan dalam satu kata. Pertama, beberapa contoh kata bahasa Sunda lainnya yang memiliki unsur morfologis sempurna, yakni ngabuburit, minggu, siang hari, membentang, nama, dekat ya. Ini bahasanya dari bahasa Sunda ya. Ya, kalau bahasa Jawa bagaimana? Mungkin mengikuti apalagi bahasa Indonesia ya. Berbuka puasa, iftar atau buka puasa. Nah, mengacu pada sebuah perjamuan muslim berbuka puasa selama bulan Ramadan. Iftar adalah salah satu ibadah di bulan puasa Ramadan yang sering dilakukan oleh sebuah komunitas dan orang yang berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama. Iftar dilakukan kan tempat setelah maghrib, waktu maghrib secara tradisional. Nama kurma adalah hal yang pertama yang harus dikonsumsi ketika berpuasa. Itu sudah dari zaman Rasulullah SAW ya. Biasanya Nabi Muhammad SAW makan, mau buka puasa makan kurma dulu, habis itu minum air putih. Kan juga di zaman itu juga air putih juga ada, tapi enggak ada berasal dari keran atau galon. Karena waktu zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, air di sungai itu masih bersih, masih enak untuk diminum. Kalau sekarang nggak bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Mungkin karena masalah pencemaran ya. Pada muslim menyiapkan menu makanan dan minuman untuk berbuka puasa, dan ada juga banyak muslim percaya bahwa
menerimakan orang berbuka puasa sebagai bentuk amal saat bermanfaat dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, biasanya berbuka puasa atau juga bisa buka bersama bubur ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau bisa, kalau nggak sempat di restoran, di rumah gak apa-apa, di masjid pun juga gak apa-apa. Yang penting kebersamaan, mau itu sama teman, sama keluarga, sama orang lain, sama tetangga, sama. Yang penting lipat makan bersama itu ada, pas lipat bersama berbuka puasa itu ada. Malah ada juga sih berbuka puasa sendiri sih, gak apa-apa juga sih, itu juga sebuah nikmat, tapi dibaliknya bersama-sama. Asal nikmatnya akan bertambah. Lanjut ya. Wah, 30 menit nih, kayaknya bisa ngendangi. Durasi berpuasa. Waktu berpuasa kita tentukan oleh masa terbit hingga terbitnya maka posisi matahari terhadap bumi mengaruh dalam waktu seorang menjalankan puasa. Sebagian negara beriklim tropis di area khatulistiwa yang memiliki durasi seimbang, sekitar 12 jam masa siang dan sekitar 12 masa malam. Maka durasi berpuasa cenderung stabil dari tahun ke tahun. Hal berbeda yang dialami oleh negara yang lain berada di belahan bumi utara dan bumi selatan yang mengalami perubahan ekstrim, yang ini ketika musim dingin lama waktu berpuasa menjadi lebih singkat, kurang dari 12 jam, sedangkan ketika musim panas akan bertambah lama, lebih dari 12 jam. Mungkin ada juga negara kayak Finland misalnya ya, puasa sampai 21 jam. Nah, mungkin pas waktu buka puasa terus tarawihnya mungkin 3 jam, terus bagaimana pun tidurnya ya mungkin pas buka, mungkin sama sahur ini kan juga tarawih sekarang sahur ya, mungkin pas puasa bisa sampai tidur. Tahu jamnya di sana ya. Kalau mau tahu ya cari ada di internet ya. Oke, kita mulai ya. Nanti lagi ya. Nah, kita selama di bulan Ramadan. Mungkin kalau dulu kan waktu saya dulu sakit ini kan sedikit, sekarang bisa banyak. Aktivitas dalam puasa Ramadan diisi dengan kegiatan berpuasa, sahur, berbuka, salat malam, berbaca Al-Quran, merayakan hari turunnya Al-Quran, serta berbuat baik lainnya. Di bawah kegiatan yang ada di bulan puasa Ramadan, sahur, bisa sahur boleh juga, tapi sebaiknya cukup bagi-bagi makanan ke orang yang membutuhkan saja. Jam sahur di sahur di warung atau sahur di masjid itu sudah cukup. Habis itu balik ke rumah atau menuju ke masjid. Kemudian dari masjid itu sudah cukup. Gak usah sampai berantem, itu cukup. Nah, berburit boleh, gak usah jauh-jauh. Kalau sampai jalan-jalan boleh, gak usah jauh-jauh. Baca buku, sambil baca Al-Quran juga boleh, di masjid, di rumah juga boleh, main HP juga bisa boleh, tapi ya sesuai yang aneh lah. Oke. Buka puasa, bubur, ya bisa. Buka puasa, iftar, sholat malam, sholat tarawih, sama itu sholat tarawih atau ganti witir. Tahajud juga kata gimana? Boleh, tapi atau waktu sendiri ya, mendengarkan kultum, khutbah dan ceramah. Ceramah. Karena apa aku tambahin khutbah sama ceramah, mungkin ya pas kita setelah isya atau habis tarawih kan sih kan ada juga namanya ada tuh kultum kuliah 7 malam dan 7 menit biasanya ya, kuliah 7 menit biasanya itu kultum ceramah subuh ada. Setelah sholat subuh, khutbah biasanya di hari Jumat.
khutbah Jumat ada, membaca Al-Quran. Nah ini memang dianjurkan, boleh tapi sangat dianjurkan. Menyambut hari turunnya Al-Quran biasanya di 17 Ramadan nih. Nah, boleh nusul Al-Quran. Umroh bagian mampu saja. Berinfak, nah ini boleh banget ya. Sedekah kepada anak yatim dan orang miskin, zakat fitrah, bersilaturahmi, dan itu takbiran. Nah, atau bisa dan seterusnya melakukan hal yang baik-baik, yang itu aja. Gila sekarang ya, kalender Hijriah didasarkan pada evolusi bulan mengelilingi bumi, dan Allah setiap bulan ditetapkan saat terjadinya hilal bulan sabit. Metode menentukan saat terjadinya hilal yang digunakan saat ini adalah metode penglihatan dengan mata telanjang, dikenal dengan istilah mura'ah setelah menggunakan metode perhitungan astronomi, dikenal dengan istilah hisab. Persatuan Islam Persis dan menjelaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan kombinasi hisab dan usia untuk menentukan hilal atau ulama MUI setelah Kementerian Agama Indonesia selaku pemerintah RI menggunakan metode Riyatu hilal, sementara Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudu hilal sebagai sandaran penentuan hilal. Perbedaan metode ini menyebabkan adanya kemungkinan berbeda sehari penempatan kapan mengakhir dan mengakhiri Ramadan, seperti sempatnya terjadi pada tahun 1198 Masehi. Tahun ini juga sama. Untuk Ramadannya sama, tapi Idul Fitrinya beda dikit ya, beda. Muhammadiyah di hari tanggal 31 April, yaitu di hari Kartini, sementara di pemerintahan untuk yang di pemerintah mengikuti pemerintah pas hari bumi, yaitu tanda jatuh pada April 22. Tapi ini bisa berubah lagi sesuai dengan ada nanti bisa juga kondisi cuaca ya, karena kalau pemerintah kan biasanya kalau mau hilal bulan yang muncul, pokoknya bulan baru itu harus 3 derajat. Kalau Muhammadiyah sih no problem, ngotot 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat, 0, berapapun, 1, berapapun, lapor. Yang penting kalau saya kelihatan itu udah berarti udah boleh bulan puasa atau udah berganti bulan. Nah gitu ya. Oke. Sholat malam di bulan Ramadan. Nah, ini baru sholatnya. Sholat malam di bulan Ramadan itu sholat tarawih, setelahnya bisa dilanjutkan dengan sholat witir di bulan Ramadan. Pas bangun pagi untuk sahur, pas waktu sahur bisa melakukan sholat tahajud pas makan sahur, atau setelah makan sahur. Di bawah berikut ada penjelasan tentang sholat malam bulan Ramadan. Sini sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakaat saat tarawih. Ulama salaf basada hampir sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Nah, tapi juga ada kalau ada rakaat witirnya, rakaat tarawihnya 3, ada yang 10, makanya ganda-ganda sampai 20 ya. Itu mungkin karena sesuai kondisi orang, sesuai ke masjidnya. Karena masjid itu menyesuaikan orang juga. Kan tidak semua orang kuat sampai 23 rakaat. Sholat tarawih sama witirnya 23 rakaat belum tentu kuat. Yang penting ada niat untuk sholat tarawih sama witir. Sholat witir adalah sholat sunnah bukan setelah sholat tarawih di bulan Ramadan.
witir Ramadan, atau juga setelah tahajud di bulan lainnya. Umumnya sholat tarawih diakhiri dengan sholat witir. Sholat umumnya lakukan setelah sholat malam. Sholat tahajud pada sholat witir ini bisa dijalankan dalam 1 rakaat, 3 rakaat, hingga 5 rakaat. Nah, itu maksudku. Nah, biasanya kalau biasanya witirnya 3 rakaat, oke? Biasanya kalau di masjid 3 rakaat. Nah, sholat tahajud bisa digoda misalnya sholat tarawihnya setelah witir. Bagaimana sholat tahajudnya? Nomor tambahin witir, puasa gak usah 31 dulu. Misalnya pada sholat tarawih dan witirnya pas malamnya. Kalau mau sholat tahajud di pasar sebelum sahur atau sesudah sahur boleh, tapi gak usah nambahin witir lagi, karena witir itu cuma bisa sekali ya, sama sehari gitu ya. Semalam ya, sampai semalam ya. Kita bisa 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nuzulul Al-Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa nuzulul Quran berarti dari 2 kata. Ini nuzul, menurunkan sesuatu yang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran kita suci agama Islam. Nah, ini Al-Quran itu kita suci Islam terakhir dan terlengkap terlengkap dalam sejarah dan paling membanggakan untuk orang-orang Islam. Paling utama lah Al-Quran ya. Kalau itu sikap kita lain, kita sebelah bagaimana? Ikut juga gak apa-apa, tapi tidak disarankan untuk membacanya atau menghafalnya. Tapi yang paling utama kan itu adalah membaca Al-Quran, beli menghafalnya, dan juga kalau sudah itu atau saya juga bisa mengamalkannya. Mungkin bisa, maksudnya mengamalkan apa? Ngebarin dulu, ngajari orang lain untuk membaca Al-Quran gitu ya. Sehingga nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna singkatnya nuzulul Al-Quran adalah peristiwa Al-Quran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menggunakan sebagai penduduk bagi umat Islam. Dulu Al-Quran turunnya itu ya dari surga, dari tempatnya Allah SWT turun ke langit, tempatnya bumi itu langsung 37. Tapi kan Nabi Muhammad tuh satu-satu kasus turunnya tuh satu-satu ya. Pertama tuh surat Al-Qadar ya. Yang disebut Al-Qadar Qadar. Pas itu 17. Dan surat Al-Quran ini dimulai 17, turunnya 17 Ramadan ya. Atau pada sini tapi kan bisa dicatat ya, 17 Ramadan ya. Hasilnya kita ingat sama ya. Oke, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam ketepatan dalam 1 malam khusus terjadi pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran pada surat Al-Qadar malam ini disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Saat pastinya berlangsungnya malam ini tidak diketahui, tetapi menurut beberapa riwayat ini jatuh pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, tepatnya pada salah satu malam ganjil, yang ini malam ke-21, 23, 25, 27 atau ke-29. Sebagiannya muslim biasanya berusaha tidak melewatkan malam ini dan merayakan malam ini dengan menjaga diri tetap berjaga pada malam-malam terakhir Ramadan sembari beribadah kepada sepanjang malam. Ini bisa disebut iktikaf ya. Iktikaf, berdiam diri di masjid sambil apa gitu, baca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah. Nah itu namanya iktikaf. Atau juga misalnya kalau sudah selesai waktu itu di masjid ya. Nah sebetulnya kayaknya udah mau habis, tapi bisa tepatin ya.
Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan. Nah, itu sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan sebagian bentuk solidaritas sosial yang dengan orang-orang yang menunjukkan apa dimaksudkan dengan zakat fitrah. Menjadi salah satu bentuk cara Islam untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, gandum, tepung atau bahan makanan lain yang biasanya dikonsumsi dalam masa ketepatan. Setiap orang yang wajib membayar zakat fitrah harus membayar sebanyak 1 sos sekitar 2,7 kg dari bahan makanan yang tersebut. Nah, oke, kita langsung sebelum aku langsung begini, aku akan ambil sini ya. Nah, kita langsung lanjutkan lagi ya. Berakhirnya bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan, akhir dari bulan Ramadan diarahkan yang sudah kita oleh seluruh muslim seluruh dunia pada malam harinya, malam 1 Syawal yang biasanya disebut malam kemenangan. Mereka akan mengundangkan takbir bersama-sama. Di Indonesia biasanya para penduduk umat muslim memandangkan takbir sambil berpawai keliling kota dan kampung, kadang-kadang dengan memukul bedul dan memanaskan kembang api atau menghidupkan lampu. Mengesokkan harinya lakukan ke 1 Syawal dirayakan sebagai hari Idul Fitri. Baik laki-laki maupun perempuan muslim akan mendapati masjid lampanan tempat akan dilakukannya sholat id, sholat dilakukan 2 rakaat, kemudian akan diakhiri oleh sebuah khotbah mengenai Idul Fitri, perayaan, kemudian dilanjutkan dengan acara saling memberi maaf di antara para muslim dari sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas keagamaan khusus yang mengenai Ramadan. Nah, itu dia ya. Nah, takbiran biasanya. Nah, akan langsung untuk ya aku ya zakat fitrah itu batasnya sampai sebelum sholat id ya. Jadi setelah sholat id tidak bisa zakat fitrah. Kenapa? Setelah sholat itu pasti udah mulai orang di masjid, ketika di masjid itu membagikan zakat fitrah ke orang-orang yang membutuhkan itu ya. Nah, jadi bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, sebelum menaikkan sholat Idul Fitri ya. Oke, langsungnya kesimpulannya Ramadan adalah bulan yang umat Islam, umat muslim berpuasa dalam puasa ini adalah ibadah yang mengharuskan manusia melaksanakan ibadah ini untuk menahan lapar serta sebagai suatu menurut kepercayaan masing-masing. Ketika Ramadan ini datang, langkah baiknya menyambut dengan baik, melaksanakan ibadah dengan baik dan jujur, bukannya membuat kerusakan dan kerusuhan pada tempat di depan orang dan lingkungan sekitar. Oh iya, karena mendekati hari hari bumi, tolong rayakan hari kemenangan atau Idul Fitri, jaga kebersihan dan tidak usah jangan
melakukan kerusakan yang menimbulkan lingkungan itu rusak, ya, merusakkan lingkungan seperti buang sampah pada tempatnya, buang sampah, mungkin polusi di udara, terus tanam itu tuh nggak boleh, bikin kembang-kembang kuasakan boleh aja, tapi di tempat yang luas, ya, jangan di samping, jangan di tempat yang sempit kayak di misalnya rumah ketemu rumah, yang kena tenangnya kembang api itu nggak boleh. Itu namanya menimbulkan, itu bisa juga namanya menimbulkan kebakaran. Yang nantinya bulan Ramadan disebut bisa menjadi bulan yang terbaik bagi semua orangnya, yang merasakannya. Nah, itu ya. Oh iya, jika kalian suka video ini, ya, jika kalian tahu video ini, kalau suka video sebelumnya dan video setelah ini, ya, tolong subscribe dulu channel Jangan Satgas Kawan dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Biar kalian tahu apa video selanjutnya, atas notifikasi video apa saya sampaikan selanjutnya ataupun sebelumnya, sebelum video ini ya. Nah, dan jika kalian suka, silakan di-share, di-like dan di-share. Jika kalau share, biar orang lain pun juga tahu video-video ini ya. Terserah mau itu like-nya langsung bagi video ini atau channelnya langsung, atau playlist-nya ini langsung nggak apa-apa. Itu bagus. Bagus ya. Oke, maaf ya kalian udah sebentar ya. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, oke, saya akan mengucapkan ya, mungkin bulan nanti pas hari ya, misalnya Idul Fitrinya berbeda-beda, usahain jangan saling mengalahkan, jangan saling berbeda pendapat ya. Ini mungkin cuma mungkin masalah menentukan hilangnya aja ya, beda-beda ya. Mau itu Nahdlatul Ulama, pemerintah, Muhammadiyah, dan organisasi lain atau beberapa masyarakat yang lainnya itu beda-beda. Oke, saya akan mengucap, jika kesalahan mohon dimaafkan ya, atas video apa saya menyimpangkan video ini, atau pas saya mau menyimpangkan video ini jangan jangka waktu lama ya. Ya, pas puasa dulu ya. Nah, saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Ya, kenapa aku nggak bilang sama kamu menunaikan ibadah puasa? Karena lebih enak, lebih simple. Karena menunaikan ibadah di bulan Ramadan kan bisa apa tahu kan? Kayaknya nggak cuma makan puasa aja di bulan Ramadan. Aku baca Al-Quran, kan sholat, terus berbagi melakukan zakat, sedekah, bersilaturahmi, kayak gitu ya. Dan hal yang baik-baik. Akhirnya saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Ya, tahun 1444 Hijriah ya. Dan aku juga minta maaf ya, karena ini sudah mendekati Idul Fitri, saya juga minta maaf ya. Nah, siapa izin ya. Siapa izin ini boleh juga mengucapkan sebelum menunggunya bulan Ramadan, sebelumnya Idul Fitri juga Bapak bilang juga maaf lahir batin ya.
boleh juga setelahnya, setelah pas selai pas atau sawah udah mulai muncul, boleh ya. Oke, saya tutup video ini. Tekan. Jika ada salah mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.